Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Rohmah. Saya dari mahasiswa Institut Ummul Qura Al-Islami Bogor, Fakultas Tarbiyah Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan mereview buku tentang memulihkan sekolah atau memulihkan manusia. Nah, buku ini ditulis oleh Haidar Bagir dan penerbitnya yaitu PT Mizan Mustaka. Tahun terbitnya pada tahun 2019. Jumlah halaman buku ini ada 212 dan kategorinya yaitu pendidikan. Nah, buku ini adalah membicarakan tentang pendidikan di Indonesia ini seolah tidak ada habisnya, karena selalu ada saja bahan yang bisa dikaji, didiskusikan, bahkan diperdebatkan. Nah, karena buku ini menjelaskan tentang yang cukup populer ya, diperbincangkan di Indonesia. Beberapa pendidikan ditawarkan untuk menjadi referensi seperti pendidikan di Finlandia, Jepang, Korea, atau Australia, Inggris, dan Amerika. Perdebatan dan perbedaan pandangan ini juga tidak hanya terjadi di masyarakat umum, namun juga para pakar dan aktivis pendidikan serta pemegang kebijakan. Di lain sisi, beberapa pihak yang menawarkan bahwa buku ini kurang mempertimbangkan konteks Indonesia yang sangat berbeda dengan kondisi negara-negara yang sistemnya pendidikannya itu sudah bagus. Dalam keruhnya perdebatan itu, Haidar Bagir dengan bukunya itu yang berjudul Memulihkan Sekolah, Memulihkan Manusia ini, Ketua Yayasan Pendidikan Lazurardi ini membawa kita merefleksi kembali tentang kondisi pendidikan di Indonesia sebelum berbicara lebih jauh pada referensi dan konsep-konsep pendidikan yang berkembang di luar sana. Haidar ini mengingatkan pada kita semua tentang falsafah pendidikan di Indonesia yang telah mengalami dinamika hebat sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Beberapa pertanyaan di bagian pertama ini pada buku ini itu adalah akan mengajak pembaca berdialektika, yaitu seperti pada subbabnya kembali bertanya, apa tujuan sistem pendidikan kita, pendidikan yang memanusiakan, pendidikan manusia versus artificial intelligence, dan mendidik anak. Pembaca ini akan diajak merenung sembari melihat kenyataan pendidikan di Indonesia sekarang, bahwa penulis akan menuntut pikiran pembaca untuk kembali pada esensi pendidikan, yaitu serangkaian proses dan aktivitas untuk mengaktualkan potensi bahwa manusia itu fisik, mental, dan spiritual, kemampuan daya pikir, dan sebagainya demi menjadi manusia sejati. Penulis menawarkan konsep imajinasi lebih penting daripada ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena mendorong kreativitas. Kreativitas ini mendorong terjadinya hal-hal baru dalam pembelajaran dan pemecahan masalah. Kemudian penulis juga menyodorkan bahwa konsep keseimbangan antar IQ, EQ, dan SQ ini mendorong bahwa cukup banyak penelitian yang membuktikan bahwa faktor terbesar dari kesuksesan ini seseorang bukan semata terletak pada IQ. Pada dasarnya yaitu aspek selain IQ seperti IQ dan SQ merupakan faktor yang membentuk kemampuan seseorang ini untuk bisa beradaptasi dalam berbagai kondisi serta kemampuan bertahan dalam situasi sulit. Hal menarik lainnya dalam buku ini adalah bagaimana si penulis ini mencoba mendobrak paradigma dari yang sudah cukup mengakar kuat pada pendidikan kita. Paradigma ini seperti siswa sukses adalah yang mendapat ranking di sekolahnya itu adalah tempat untuk adu keberhasilan anak dan kecemerlangan anak, hingga tentang urgensi ujian nasional untuk mengukur kualitas pendidikan di Indonesia. Bagi penulis, sekolah ini bukanlah tempat untuk berhasil, melainkan tempat untuk gagal, sebab selama bersekolah mereka mendapatkan hal-hal yang baru dan masih berproses belajar. Pendidikan itu harusnya menjadikan anak cinta dan terampil belajar, kemudian mengembangkan kepercayaan diri siswa, keberanian berekspresi,
empati dan keterampilan berkomunikasi, serta mengembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan atau pandangan dalam hidup demokratis. Semua ini harusnya bisa terwujudkan dalam proses yang dilakukan oleh institusi pendidikan seperti di sekolah atau di kampus. Buku ini sangat cocok untuk dibaca para pendidik karena orang tua peserta didik ini mengambil kebijakan pada bidang pendidikan, mahasiswa dan masyarakat umum yang berminat di bidang pendidikan. Buku ini bisa dibaca dalam kondisi santai tanpa harus mengenyitkan dahi. Banyak inspirasi dan dialekta atau yang bisa dapat dan didiskusikan dari gagasan yang disampaikan oleh penulis. Semoga buku ini bisa bermanfaat bagi para pembacanya. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila ada kesalahan atau ketidakpuasan, mohon untuk bisa berkomentar pada kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.